Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Elizabeth Hehanusa, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia pada SMP Negeri 15 Ambon. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan UKIM dengan materi pembelajaran mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur pada kelas 74. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siap ya Pak. Selamat siang Ibu Guru. Ya, apa kabar semuanya hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, saya minta salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ready, silakan. Teman-teman yang Ibu Guru suruh kita mempelajari siang hari ini, mari kita berdoa mulai. Ya. Terima kasih, Ready. Sekretaris, hari ini berapa yang sudah hadir? 3 orang Ibu. 3 orang. Siapa-siapa? Aliandri, Ya, Leandri mengapa? Aliandri Sakit Ibu. Ya. Terus, Arthur Ibu. ya. Siapa lagi? Dengan Jelita Ibu. Terima kasih. Baik, sebelum kita memulai agar anak bersemangat, saya minta salah seorang siswa untuk memimpin salah satu lagu nasional. Ayo. Bukan, silakan. Teman-teman dan guru, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, Pak. Ya, Anda sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di hari ini? Siap, Untuk itu semua ibu diangkat. Ibu, mau bertanya, materi kita minggu lalu tentang apa? Teks prosedur. Ya, teks prosedur. Kalau begitu, siapa yang bisa menyebutkan salah satu ciri dari teks prosedur? Saya Vira, Menjelaskan cara melakukan sesuatu. menjelaskan tentang cara melakukan sesuatu. Baik, hari ini materi kita masih berkaitan dengan teks prosedur. Untuk itu, Anda akan menyaksikan video yang akan saya tayangkan.
mikrofon. Ya. Video yang tadi Anda saksikan itu kira-kira apa yang Anda temukan? Saya Ibu, Dimas, cara membuat teh manis. cara membuat teh manis. Ada lagi? Kira langkah-langkah membuat teh manis. Baik, video yang tadi Anda saksikan itu tentang cara membuat teh manis. Di dalam membuat teh manis ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu yang disebut dengan bagian-bagian dari struktur teks prosedur. Jadi materi kita hari ini tentang mengidentifikasi struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur dengan tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem basic learning dan metode diskusi serta media berbasis IT. Peserta ini diharapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kaidah serta struktur teks prosedur dengan tepat. Ya, ini materi yang tadi saya sebutkan, mengidentifikasi struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur dengan tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem basic learning, metode diskusi dan media audiovisual. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan menganalisis kaidah pembahasan teks prosedur dengan tepat. Ya. Siapa yang masih ingat apa itu teks prosedur? Kaila? Teks tentang cara melakukan atau membuat sesuatu. Teks tentang cara melakukan atau membuat sesuatu, seperti contoh yang tadi membuat teh manis ya. Sekarang kita akan masuk dengan materi pertama tentang struktur teks prosedur. Ya, melalui video tadi Anda temui di situ ada apa saja? Langkah-langkah membuat teh manis. Apa lagi? Alat dan bahan. Ya. Dalam struktur teks prosedur, alat dan bahan biasanya disebut sebagai material. Apa lagi? Pengantar. Apa lagi? Simpulan. Ya. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama, pengantar. Yang kedua, material. Yang ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat, simpulan. Pengantar merupakan bagian yang menjelaskan tentang teks prosedur. Bagian ini biasanya dia terdapat pada awal dari teks prosedur tersebut secara sistematis. Yang berikut, material. Tadi pada video Anda sebut materialnya apa saja? Apa saja? Gula. Apa lagi? Air. Apa lagi? Daun teh dalam bahasa Indonesia yang biasanya dikatakan sebagai teh celup. Itu semuanya termasuk material. Itu adalah teks prosedur yang kedua. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Langkah-langkah seperti yang Anda tadi lihat pada video apa saja? Panaskan air. Ya, itu termasuk langkah-langkah. Sekarang yang keempat adalah simpulan. Simpulan biasanya disebut dengan penutup. Bagian ini biasanya terdapat pada akhir dari teks prosedur.
Bisa mengerti? Iya. Yang berikut kita akan masuk dengan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur ada 3. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah salah satu kata kerja yang diakhiri dengan akhiran la, an, dan i. Tadi pada video, kira-kira kata kerja imperatifnya apa saja? Tuan, apalagi masukkan. Ya, itu termasuk contoh-contoh kata kerja imperatif. Sekarang yang kedua, jadi yang kedua adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal biasanya disebut sebagai kata penghubung temporal. Kata penghubung temporal adalah kata penghubung yang menjelaskan tentang urutan. Contohnya, tadi pada video contoh apa saja? Dan apalagi? Kemudian apalagi? Lalu. Itu termasuk contoh konjungsi temporal. Yang ketiga, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang di dalamnya terdapat bujukan. Kata-kata bujukan itu, kata-kata rayuan, agar orang yang membaca teks prosedur bisa tertarik untuk melakukan apa yang ada pada teks prosedur. Contohnya seperti ayo, mari, itu merupakan contoh-contoh dari kata-kata yang digunakan dalam kalimat persuasif. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Tidak ada. Semua sudah mengerti? Sudah. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan Anda dalam membuat kelompok, mulai berhitung dari Kaila. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ya. Silakan bergerak. Yang satu mencari satu sampai seterusnya. Silakan kelompok 1 di sini, 2 di sana, 3 di sini, 4 di sini. Kelompok 1 di depan, kelompok 2, 3, kelompok 4. Ini sudah dalam kelompok? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, Anda silakan bekerja. Waktu Anda hanya 20. Ya, semua kelompok sudah ada LKPD dan media untuk tulis. Sebelum Anda kerja, Anda dengar dulu penjelasan saya. Itu ada LKPD, silakan Anda membaca petunjuk. Kemudian Anda menuliskan hasil presentasi kerja kelompok Anda
Silakan bekerja, waktu Anda 20 menit dari sekarang. Ini ada ruangan ajar. Biasa. Ya, sudah selesai? Sudah, Ibu. Baik. Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya di depan. Yang maju ke depan hanya ketua kelompok dan sekretaris. Ya, sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya di papan tulis. Silakan yang masih membelakangi papan tulis silakan duduk yang benar. Ayo. Silakan kelompok 1. Ya, selamat siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kelompok kami. Di saat ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk itu saya meminta perhatian dari teman-teman semua. Kepada teman yang sudah siap, saya persilahkan.
Soal yang pertama, jelaskan struktur teks prosedur, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang pertama ada pengantar, itu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Yang kedua ada material, air, sabun, dan serbet. Yang ketiga ada langkah-langkah. Yang pertama, basahi tangan hingga pergelangan dengan air mengalir, lalu tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Yang kedua, gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 14 jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Ketiga, kemudian gosok kumul tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, begitu juga sebaliknya secara perlahan. Empat, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari pada masing-masing ruas jari. Yang kelima, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Yang keenam, gosoklah ibu jari sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam menggunakan tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Ketujuh, gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya. Yang kedelapan yang terakhir, bilaslah kedua tangan dengan air dan mengalir hingga bisa pulang. Yang keempat ada simpulan. Ayo dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong berusaha. Yang kedua, analisislah kaidah kebasahan yang terdapat dalam teks prosedur, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang pertama ada kata kerja interaktif yaitu basahi, gosoklah, tuangkan, pasangkan, gerakan, bilaslah. Yang kedua ada konjungsi temporal yaitu dengan, lalu, kemudian, dan. Yang ketiga ada kalimat persuasif yaitu ayo. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan atau masukan dari kelompok lain? Kami persilakan. Ya, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah ada masukan atau tanggapan dari kelompok lain? Ya, tidak ada. Jika tidak ada, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Selamat siang Ibu-Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Soal yang pertama, jelaskan struktur teks prosedur, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Struktur yang pertama ada pengantar. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Tidaklah sulit, kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Struktur yang kedua, langkah-langkah. 1. Basahi tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Lalu tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Yang kedua, gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Yang ketiga, kemudian gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, begitu juga sebaliknya secara perlahan. Yang keempat, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari-jari pada masing-masing ruas jari. Yang kelima, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Yang keenam, gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan kanan sebelah kanan. Yang ketujuh, gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya. Yang kedelapan, bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga bisa hilang.
struktur yang ketiga, material. Air, sabun, serbet. Struktur yang keempat, simpulan. Ayo dengan sedikit peduli mencuci tangan secara baik dan benar, kita akan terhindar dari penyakit selama menyongsong hidup sehat. Soal yang kedua, analisislah kaidah kebersihan yang terdapat dalam prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang pertama, kata kerja imperatif, ada gerakan basahi, gosoklah, bilaslah, ulangi, tuangkan, lakukan. Yang kedua, konjungsi dan moral, lalu kemudian dengan dan. Yang ketiga, kalimat persuasif, ayo. Sekian, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, silakan. Ada tanggapan atau masukan dari kelompok lain? Ya, tidak ada kelompok dua. Jika tidak ada, terima kasih telah sudah dikerjakan kelompok dua. Terima kasih kelompok dua. Ya, sekarang kelompok tiga. Kelompok tiga, silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kelompok kami. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, jelaskan prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang pertama, pengantar atau pembuka. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri sendiri tidaklah sulit. Kita bisa melakukan dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Apakah kamu sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Kedua, material, sabun, air, dan sabun. Tiga, langkah-langkah. Pertama, basahi tangan sehingga pergelangan dengan air yang mengalir. Lalu tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan muter 4 ruas jari dengan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Yang ketiga, kemudian gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. Yang keempat, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan jari pada masing-masing ruas jari. Kelima, pasangkan kedua tangan dengan tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kanan di atas. Yang keenam, gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Ketujuh, gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar jari-jari tangan kanan juga sebaliknya. Delapan, basahilah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga bisa hilang. Keempat, simpulan. Ayo dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit selama mengkonsumsi sehat. Kedua, analisislah kaidah kebersihan yang terdapat dalam prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Pertama, kata kerja imperatif yang diakhiri dengan kata dan an-la. Pertama, dengan gosoklah, pasangkan, basahi. Kedua, kata kunci dan moral. Dengan, lalu, dan sekian. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari kelompok lain, kami persilakan. Silakan kelompok yang lain. Kami dari kelompok 2 mau beri masukan untuk kaidah kebersihan yang kaidah kebersihan yang ketiga, kalimat persuasif ada, yaitu ayo dengan sedikit peduli mencuci tangan secara baik dan benar, kita akan terhindar dari penyakit selama ya. Kami menerima masukan dari kelompok 2. Mungkin ada tanggapan atau masukan dari kelompok lain, kami persilakan. Iya. Ada? Itu masukan dari kelompok 2. Menurut kelompok 2, kelompok 3 sudah mencantumkan kaidah kebangsaan yang ketiga, ya. Silakan kelompok 3.
Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Siap-siap kelompok 4. Silakan kelompok 4. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal teman bersedia saya persilakan. Soal yang pertama, jelaskan struktur teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Struktur pertama, pengantar. Setiap orang harus memerhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Yang kedua, struktur yang kedua, langkah-langkah. Yang pertama, basahi tangan hingga bergelangan dengan air yang mengalir, lalu tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Yang kedua, gosokkan telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 jari tangan yang lain hingga sabun terpisah dan dilakukan secara bergantian. Kemudian, gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan, begitu juga sebaliknya secara perlahan. Yang keempat, gosoklah telapak tangan dan sela-sela jari dengan menyelipkan jari pada masing-masing ruas jari. Yang kelima, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci, lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Yang keenam, gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Yang ketujuh, gosokkan telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ibu jari tangan kanan, begitu juga sebaliknya. Yang kedelapan, bilaskan kedua tangan dengan air yang mengalir hingga bisa hilang. Struktur yang ketiga, kesimpulan. Ayo dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Soal yang kedua, analisislah kaidah kebahasaan yang terdapat dalam ekspresi cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang pertama, menggunakan kata kerja indikatif, yaitu masukkan, dimintakan, silakan, hindari, dan lain sebagainya. Yang kedua, kondisi temporal, yaitu lalu dan kemudian. Yang ketiga, kalimat persuasi, yaitu alih. Mungkin ada masukan yang lain kami persilakan. Ya, silakan kelompok 1. Terima kasih kelompok 4 masukan dari kami yaitu kelompok 4 harus mengikuti struktur prosedur karena struktur kelompok 4 masih kurang yaitu yang kedua. Ya, kami yang dimasukkan. Mungkin ada masukan yang lain kami silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, sekian terima kasih hasil presentasi. Terima kasih kelompok 4. Silakan memberikan aplaus untuk kelompok 4. Yang kelompok pertama 10. Hasil kerja kelompok masing-masing. Silakan masing-masing kembali pada posisi duduknya. Apa yang tadi sudah ada presentasinya dari setiap kelompok itu sudah benar. Sekarang saya akan melengkapinya. Kita lihat soal yang pertama. Jelaskan struktur teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Struktur itu ada berapa? 4. 1. Pengantar. 2. Material. Langkah-langkah. Kesimpulan. Kita lihat satu persatu. Pengantar itu dia terdapat di awal teks prosedur tadi di atas. Setiap orang yang mulai dengan kata setiap orang harus memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan dan diri tidaklah sulit. Kita bisa melakukannya dengan kegiatan sederhana seperti mencuci tangan. Ya, itu merupakan pengantar dari teks prosedur. Yang kedua tadi tentang material. Materialnya itu apa-apa saja? Air, sabun, dan sabet. Iya, material itu berarti alat dan bahan yang diperlukan dalam mencuci tangan. Yang ketiga, langkah-langkah. Anda perhatikan di LKPD itu. Di
kedua, analisislah kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kaidah kebahasaan ada berapa? 3. Yang pertama, Kata kerja imperatif. kata kerja imperatif. Kata kerja imperatifnya apa saja? Gosokkan, basahi, tuangkan, pasangkan, gerakan. Iya, gosoklah, basahi, kemudian pasangkan, gosokkan. Berikut, kaidah kebahasaan yang kedua, Konjungsi temporal. konjungsi temporal atau kata penghubung temporal. Apa saja itu? Dengan, Dengan, kemudian. iya, dengan dan lalu kemudian. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga, Kalimat kalimat persuasif. Kalimat persuasifnya apa itu? Ayo. Ya, ayo termasuk kata, ya, kata. Jadi kalimat persuasifnya ada di bagian akhir. Ayo, dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar kita akan teringat dan ingat selamat menyongsong hidup sehat. Itu merupakan kalimat persuasif, kaidah kebahasaan yang ketiga. Sudah? Sampai di situ ada yang belum mengerti? Sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita di hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita di hari ini? Kita tadi belajar tentang apa saja? Kaidah, Struktur prosedur dan kaidah. struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan. Nah, sekali bagus. Struktur kaidah kebahasaan itu apa saja? Kemudian, Pengantar, material, langkah-langkah, simpulan. ya, pengantar, material, langkah-langkah dan simpulan. Berikut kaidah kebahasannya apa saja? Kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif, Konjungsi temporal. konjungsi temporal, Kalimat kalimat persuasif. Itu adalah simpulan materi kita di hari ini. Terus simpulan materi kita di hari ini, pengertian teks prosedur, kemudian struktur teks prosedur, ya, dan kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Saya sudah membuatnya dalam bentuk bahan ajar. Sebentar saya akan bagikan agar Anda bisa mengambilnya sebagai catatan. Sekarang semua masukkan buku di dalam tas yang ada hanya pena. Meja-meja presentasi dimasukkan di dalam laci. Yang ada hanya pena. Anda akan evaluasi sebagai hasil akhir dari pembelajaran kita di hari ini. Waktu Anda hanya 10 menit. Silakan baca baik-baik dan jawab pertanyaan yang telah tersedia. Jangan lupa menulis nama. Waktu Anda selesai. Silakan ekor dari belakang ke depan. Sekarang kita akan merefleksi pembelajaran kita di hari ini dengan Anda menggunakan
Anda boleh memberikan masukan kepada saya tentang cara mengajar saya dari awal sampai akhir. Ngerti maksud saya? Ngerti? Ya. Tanpa menulis nama. Selesai? Sudah selesai? Silakan yang merasa sudah selesai, maju dan tempelkan stikernya pada meja yang saya sudah tempel di bawah tulis. Silakan. Ya, ada yang belum? Ya, ini hasil refleksi kita di hari ini. Sekilas saya membaca ada yang menempelnya terbalik. Artinya saya tidak bisa membaca. Sekilas saya melihat banyak yang menulis senang, tetapi ada yang menulis mengantuk. Boleh jujur, siapa yang menulis mengantuk? Kaila. Alasannya mengapa Kaila? Oh, karena sudah jam terakhir jadi Kaila sudah mengantuk. Kemudian ada lagi di sini yang menulis masukan bagi saya. Saat ibu mengajar terlalu cepat. Boleh jujur siapa yang menulis ibu mengajar terlalu cepat? Ya, kunci. Alasan mengapa sampai kunci menulis seperti itu? Oh, kunci tidak paham. Kalau tidak paham, tadi saya sedang memberikan materi. Anda akan bertanya sama ibu, saya sudah mengerti di sini, ya. Lain kali kalau kunci tidak paham, silakan bertanya kepada saya, ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk semua. Tugas untuk minggu depan, semua tulis. Sip, tulis. Tugas untuk minggu depan, carilah salah satu teks prosedur. Carilah salah satu teks prosedur tentang cara memainkan sesuatu. Kemudian tulislah struktur dan kaidah pelaksanaan teks prosedur tersebut. Itu tugas untuk minggu depan. Sudah? Ya. Selanjutnya materi untuk minggu depan, kita akan belajar tentang bagaimana cara menyusun teks prosedur. Ya, baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, ada yang mau mengatakan sesuatu? Tidak ada? Ya. Kalau begitu, Ibu mempersilakan salah seorang siswa untuk mengikuti kita dalam kelas. Siapa? Silakan. Pensi. Amin. Selamat siang. Siap, Bapak. Selamat siang, Ibu Guru.